kabar semua teman-teman? Baik kan? Semoga aja kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam tafsiran surat Al-Baqarah itu banyak terdapat yang ditafsir oleh para ulama-ulama, salah satunya adalah Buya Hamka. Pertama adalah Alif Lam Mim. Itu adalah ayat yang pertama. Di dalam Al-Quran kita dapat berjumpa dengan beberapa surat yang dimulai dengan huruf-huruf seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Shad, baik tafsiran lama maupun penafsir pada zaman membicarakan tentang huruf-huruf ini menurut cara mereka sendiri, tetapi kalau disimpulkan terdapat dua golongan. Pertama yaitu golongan yang memberikan arti sendiri daripada huruf-huruf itu. Yang banyak memberikan arti ialah penafsir sahabat yang terkenal yaitu Abdullah bin Abbas. Tapi Alif Lam Mim ini satu tafsir dari Ibnu Abbas menerapkan bahwa ketiga huruf itu adalah isyarat kepada tiga nama, yaitu alif kepada alif untuk nama Allah, lam untuk nama Jibril, dan mim untuk Nabi Muhammad SAW. Tafsir Ibnu Abbas juga mengatakan arti alif lam roh ialah alif berarti ana, yaitu aku, lam berarti Allah, dan rah berarti arah menjadi ana lahu arah, yaitu yang artinya aku adalah Allah. Aku melihat demikianlah setiap huruf-huruf itu ada tafsirannya belaka menurut riwayat yang dibawakan orang daripada Ibnu Abbas. Menurut riwayat dari Al-Baihaqi dan Ibnu Jarir yang diterima dari sahabat Abdullah bin Jabir, beliau ini pun pernah menyatakan bahwa huruf-huruf alif lam mim itu adalah diambil dari nama Allah. Malahan dikatakannya bahwa itu adalah dari Ismullahi Al-Azam, nama Tuhan yang Maha, Rabbi bin Anas atau sahabat Rasulullah. Dia mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah tiga kunci alif, yaitu alif kunci dari namanya Allah, lam kunci dari namanya Latif, mim kunci dari namanya Majid. Antara itu, maka tafsir semacam ini pun pernah dipakai oleh tabi'in, yaitu Ikrimah, As-Sabi, As-Sudi, Qatadah, Mujahid, dan Al-Hasan Al-Basri. Tetapi pendapat yang kedua berkata bahwa huruf-huruf di pangkal surat itu adalah rahasia Allah, termasuk ayat Mutasabin yang kita baca dan kita percayai. Tetapi Tuhan lebih tahu akan artinya. Dan kita baca tiap-tiap huruf itu menurut bunyi ucapan dalam lidah orang Arab serta dipanjangkan. Contohnya alif lam mim. Riwayat kata ini diterima dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Demikian juga dari Ali bin Abu Talib. Dan menurut riwayat dari Abdullah Laid As-Samarkandi bahwa menurut Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud semuanya berkata, di dalam Al-Quran tidak mendapat huruf-huruf melainkan di pangkal beberapa surah, dan tidaklah kita tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dengan dia. Sesungguhnya pun demikian, masih juga ada ahli-ahli tafsir yang tertarik membuat pengertian sendiri tentang rahasia-rahasia huruf-huruf itu. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Di satu riwayat berpendapat bahwa beliau sepaham dengan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Jadi
yaitu menyatakan tak usah huruf itu diartikan. Tetapi riwayat lain pernah beliau menyatakan bahwa alif lam mim adalah mengandung ismullahi al-azam, atau yang artinya nama Allah yang agung. Asabi tabi'in yang terkenal di suatu riwayat tersebut bahwa beliau berkata huruf-huruf itu adalah rahasia Allah belaka. Tetapi lain riwayat terdapat bahwa beliau pernah memberi arti alif lam mim itu dengan Allahu latifum majidun, yang artinya Allah maha halus atau Allah maha utama. Ada pula segolongan ahli tafsir menyatakan bahwasannya huruf-huruf di awal surah itu adalah sebagai pemberitahuan untuk menarik perhatian tentang ayat-ayat yang akan turun mengiringinya. Yang terbanyak memberinya arti ialah daripada Ibnu Abbas. Adapun perkataan yang sardin daripada Nabi Muhammad SAW sendiri tentang arti huruf-huruf itu tidak ada. Kalau ada tentu orang sebagai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib tidak akan mengeluarkan pendapat bahwa huruf-huruf itu tidak mendapatkan diartikan. Sebagai kita sebutkan di atas, nyatalah bahwa huruf-huruf itu bukan kalimat bahasa yang bisa diartikan. Kalau dia suatu kalimat yang mengandung arti, niscaya tidak akan ragu-ragu seluruh bangsa Arab akan artinya. Oleh sebab itu, kita terima saja huruf-huruf itu menurut keadaannya. Dan jika kita selipkan arti-arti itu atau kita tafsirkan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas atau yang lain-lain, hanyalah semata-mata menyalin riwayat saja. Dan kalau kita tidak campur tangan, setidaknya kita dan tidaklah bergantung daripada mencari tahu arti dari huruf itu. Apalagi kalau sudah dibawa pulang pada arti rahasia-rahasia huruf. Angka-angka dan tahun yang dijadikan semacam ilmu yang dinamai Sami'ah, sehingga telah membawa Al-Quran terlampau jauh daripada konteks. Alika kitabula rahmati fi hudal lil muttaqin. Ini kitab itu tidak ada seberang keraguan padanya, satu petunjuk bagi orang-orang hendak bertakwa. Ayat 2. Inilah dia kita Allah itu. Inilah dia Al-Quran yang meskipun seketika ayat itu diturunkan sebelum merupakan sebuah naskah atau mushaf berupa buku. Namun setiap ayat dan surat yang turun sudah mulai beredar dan sudah mulai dipahami oleh Rasulullah. Tidak usah diragukan lagi, karena tidak ada yang patut diragukan. Dia benar-benar wahyu dari Tuhan, dibawa oleh Jibril, bukan dikarang-karang saja oleh Rasul yang tidak pandai menulis dan membaca itu. Dia menjadi petunjuk untuk orang yang ingin bertakwa atau mutakin. Kita baru saja menyelesaikan membaca surat Al-Fatihah di sana. Kita telah memohon kepada Tuhan agar ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, dan kepada orang-orang yang diberi nikmat dan karunia. Oke guys, terima kasih dan wassalam. Jangan jalan yang dimurkai atau orang yang sesat baru saja menarik napas selesai membaca surat itu. Kita langsung kepada surat Al-Baqarah dan kita langsung kepada ayat itu. Permohonan kita di surat Al-Fatihah sekarang memperkenankan kamu bisa mendapatkan jalan yang lurus dan diberi nikmat, bukan dimurkai dan tidak yang sesat. Asal saja kamu bisa memakai pedoman kita.
tidak syak lagi. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yuhqinun. Mereka percaya kepada yang gaib dan mereka juga mendirikan sembahyang dan dari apa yang kami rencanakan kepada mereka dermakan. Surat Al-Baqarah ayat 3. Inilah 3 tanda pada taraf yang pertama. Percaya pada yang gaib. Yang gaib ialah yang tidak dapat disaksikan oleh pencainderanya, tidak nampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, yaitu 2 indera yang utama dari kalimat panca indera kita. Tapi dia dapat merasakan adanya oleh kekal. Yang pertama sekali ialah mempercayai kepada Allah, zat yang menciptakan sesekali alam. Kemudian itu percaya akan adanya hari kemudian, yaitu kehidupan kekal yang sesudah dibangkitkan. Iman yang berarti percaya, yaitu mengungkapkan hati yang terbukti dengan perbuatan yang diucapkan oleh lidah menjadi keyakinan hidup. Maka iman akan yang gaib itulah tanda pertama atau syarat pertama dari takwa tadi. Kita sudah lama tahu bahwa manusia itu dua juga coraknya. Pertama yaitu orang yang hanya percaya kepada benda yang nyata dan ada pula yang dibalik kenyataan ini sesuatunya yang lain. Contohnya seperti percaya kepada setan, halus gitu, atau roh, jin dan sebagainya. Orang ini seperti niscaya tidak akan dapat mengambil petunjuk dari Al-Quran. Bagi mereka, orang membungkus gula sama saja dengan Al-Quran. Kedua ialah orang-orang yang percaya bahwa di balik benda yang nampak ini ada lagi hal-hal yang gaib. Bertambah banyak pengalaman dalam arena penghidupannya, bertambah pula pendalaman kepercayaan mereka kepada yang gaib itu. Kita kaum muslimin yang telah hidup 14 abad sesudah wafatnya Rasulullah SAW dan keturunan-keturunannya, kita akan datang membelakang pun insya Allah mempertama lagi keimanan kepada yang gaib itu, karena kita tidak melihat wajah beliau. Itu pun termasuk iman kepada yang gaib. Maka tersebutlah pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Bakawarti dan Ibnu Qari. Terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang juga dirawikan ya guys, Imam agar sama-sama kita dapat bahwasanya informasi yang seseorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, bahagialah bagi siapa yang melihat engkau dan beliau beriman kepada engkau. Bahagialah bagi siapa yang melihat aku dan beriman kepadaku, dan berbahagialah bagi siapa yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihat aku. Kita tidak melihat wajah beliau. Bagi kita, beliau adalah gaib. Kita hanya mendengar berita dan sejarah beliau yang bekas-bekas tempat beliau hidup di Mekah. Namun, bagi setengah orang yang beriman, demikianlah cintanya kepada Rasulullah, sehingga dia merasa seakan-akan Rasulullah itu tetap hidup. Bahkan kadang-kadang titik air matanya karena terkenang akan Rasulullah dan ingin mengajarkan sunnahnya dan memberikan segala hidup untuk melanjutkan agamanya. Maka orang begini pun termasuk keimanannya kepada yang lain. Wallazina yu'minuna bil ghaibi unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau, pangkal ayat Al-Baqarah ayat, percaya baru sempurna iman itu
kalau percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai iman, dan kita percaya kepada Allah dengan sendirinya, pastilah menimbulkan percaya kepada peraturan-peraturan yang diturunkan kepada utusan Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya mereka itulah yang berada atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang boleh kejayaan. Ayat 5 surah Al-Baqarah. Berjalan menempuh hidup di atas jalan Shiratal Mustaqim, dibimbing selalu oleh Tuhan, karena dia sendiri berjalan menempuh hidup di atas jalan Shiratal Mustaqim, dibimbing selalu oleh Tuhan, karena dia sendiri memohonkannya pula bertemu taufik dengan hidayat sesuai kehendak dengan ridha Allah, maka beroleh kejayaan yang sejati, menempuh sejati jalan yang selalu terang. Sebab pelitanya terpasang dari dalam hati sendiri, pelita iman yang tidak pernah kami padam. Sebagai telah kita sebutkan di atas tadi, dari ayat 1 sampai 5 adalah melakukan permohonan kita di dalam Al-Fatihah, memohon diberi petunjuk jalan yang lurus. Asal dipegang petunjuk, jalan yang lurus pasti tercapai. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon dan kurang saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.